Selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama saya Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks negosiasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah ada beberapa penjelasan mengenai teks negosiasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi yang berbentuk naratif. Maka dari itu silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini yakni menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang runtut. Teks negosiasi tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita. Nah, kali ini untuk lebih memahami bagaimana teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita, kalian bisa memahami perbedaan bentuk dari kedua teks negosiasi berikut ini. Pada teks negosiasi yang pertama ini diceritakan bahwa pada suatu hari ada Pak Amir yang kelihatan mendatangi Bank Makmur Sentosa. Nah, Pak Amir ini bermaksud untuk mengajukan pinjaman untuk keperluan pengembangan usaha ternak ayamnya. Nah, cerita ini digambarkan secara runtun sehingga terjadi sebuah negosiasi ya. Lalu di akhirnya ada kesepakatan atau persetujuan. Nah, boleh kalian baca dan cermati teks ini karena nanti akan dibandingkan dengan teks yang kedua. Baik, kita lanjutkan dengan teks yang kedua. Di sini ada percakapan antara Aldi dan Lisna. Nah, dimulai dengan sapaan. Selamat pagi, Lis. Selamat pagi juga, Al. Lalu Aldi berkata, Lis, hari ini aku ada tugas menyusun makalah dari Pak Agus. Apakah kamu bisa meminjamkan laptopmu siang ini? Nanti aku ke rumahmu ya. Lalu Lisna menjawab, duh gimana ya, aku juga ada janji mau nonton film Laskar Pelangi dengan adikku siang ini. Nah, dilanjutkan dengan percakapan ya ke bawahnya itu sehingga terjadi sebuah negosiasi dan di akhir terjadi sebuah persetujuan yang ditandai oleh kata oke. Nah, kalian pahami isi teks ini secara utuh dan bisa dilihat perbedaan dari segi bentuk antara teks yang pertama dengan teks yang kedua. Nah, tentunya jauh berbeda ya. Kalau teks yang pertama itu tadi berbentuk narasi atau cerita, sementara teks yang kedua ini berbentuk dialog. Ya, bisa kita lihat pada bagian awal ada nama ya. Nama masing-masing tokoh dituliskan atau nama masing-masing yang berdialog dituliskan. Tapi jika kita lihat dari segi isi, kedua teks ini memenuhi struktur dari teks negosiasi. Yang pertama, ada orientasi. Nah, di teks yang berbentuk narasi juga sama, ada orientasinya. Sementara ada pengajuan, terus penawaran, dan persetujuan. Lalu kedua teks ini memang dua-duanya sesuai dengan struktur dari teks negosiasi. Setelah kalian memahami perbedaan antara teks negosiasi yang berbentuk dialog dengan teks negosiasi yang berbentuk narasi, pada kali ini kita langsung saja belajarannya langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Ada 8 langkah. Yang pertama, tentukan topik atau tema. Nah, setelah kita menentukan topik atau temanya, kita lanjutkan dengan menentukan pihak yang terlibat. Lalu menentukan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang keempat, menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kelima, menyusun kerangka teks. Dilanjutkan dengan yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Setelah itu, merevisi kembali hasil tulisan yang utuh tadi. Dan yang terakhir di sini ada mempublikasikannya. Langkah yang pertama tadi menentukan topik atau tema. Nah, pertama kalian buat tabel terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan contoh yang sudah Ibu tuliskan ini. Setelah itu kalian isi dengan cara pilih satu topik menarik berdasarkan pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Nah, atau peristiwa yang pernah kalian dengar atau ketahui.
Lalu setelah kalian tulis beberapa tema, kalian pilih salah satu tema untuk dijadikan sebuah teks negosiasi yang menarik. Untuk langkah yang kedua, tadi ada menentukan pihak yang terlibat. Nah, untuk menentukan pihak yang terlibat ini dapat kita tentukan berdasarkan dengan tema yang sudah dipilih tadi. Nah, bisa kalian tulis juga kira-kira pihak yang terlibatnya apa saja pada tabel yang sudah kalian tulis juga. Jadi sebelumnya harus dipersiapkan tabel terlebih dahulu. Pada langkah yang ketiga, menentukan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari teks negosiasi, yakni mencari kesepakatan antara kedua belah pihak atau mencari persetujuan. Nah, jika ada perbedaan kepentingan, maka akan ada persetujuan. Maka dari itu, bisa kalian lihat tabelnya. Di sini ada contoh dari perbedaan kepentingan. Nah, kalian juga bisa tuliskan kira-kira perbedaan kepentingan yang sesuai dengan teks negosiasi yang kalian buat itu bagaimana. Oke, sudah paham sampai sini? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan pada langkah yang keempat, yaitu menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, dalam teks negosiasi ini perbedaan pandangan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan yang menguntungkan dari kedua belah pihak itu. Contoh bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling menguntungkan bisa kalian lihat di tabel ini ya, di tabel yang sudah Ibu siapkan. Pertama di sini ada tawar-menawar barang, terus kesepakatannya adanya harga yang disepakati dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi di sini penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Maka terjadi sebuah kesepakatan yang biasanya ditandai oleh kata iya, baik, baiklah, oke, dan sebagainya. Oke, kalian tulis juga pada tabel ya. Pada langkah yang kelima, yaitu langkah berikutnya menyusun kerangka teks. Nah, menyusun kerangka teks berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan teks secara utuh dan lengkap. Kerangka teks negosiasi harus disesuaikan dengan kelengkapan struktur bagian-bagian teks ataupun kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi itu sendiri. Nah, adapun isian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, jangan lupa orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, serta penutup. Setelah kalian membuat kerangka teks, dilanjutkan dengan mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Pada tahapan ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kalian dapat mulai menyusun kata demi kata atau kalimat demi kalimat, bisa juga paragraf demi paragraf hingga membentuk satu kesatuan dan tulisan yang utuh. Oke, dalam hal ini perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Selain itu, pahami juga kaidah kebahasaan di dalam paragraf itu. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Hal ini sangat penting agar paragraf yang kalian buat adalah paragraf yang bagus dan sesuai dengan ketentuan. Yang ketujuh, di sini kita merevisi kembali hasil tulisan yang utuh. Nah, hasil tulisan yang dikembangkan sebelum dipublikasikan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Ada baiknya tulisan boleh dibaca oleh orang lain dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan lebih teliti. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal ya, yaitu diksi atau pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, paragraf, dan sebagainya. Nah, pada tabel ini merupakan contoh dari periksa hasil menulis teks biografi. Pertama, terdapat kesalahan penulisan huruf besar dan huruf kecil, ya atau tidak. Nah, bagian direvisinya atau kata-kata yang diperbaikinya yang mana boleh kalian tulis. Kedua, terdapat kesalahan penulisan tanda baca, ya atau tidak, terus perbaikannya bagaimana.
Yang ketiga, terdapat kesalahan penulisan kata. Lalu terdapat kesalahan penulisan kata serapan, terdapat kesalahan pilihan kata, terdapat kesalahan struktur kalimat, terdapat kesalahan penempatan kalimat dan dalam paragraf, terdapat kesalahan penempatan paragraf. Terus di sini struktur negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Serta Ibu lengkapi ya, Ibu tambahkan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi, kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah, ini setelah kita revisi, kalau memang sudah sesuai, maka tahapan yang terakhir di sini ada mempublikasikannya. Boleh di media sosial kalian, atau boleh juga langsung dikirimkan ke GCR rombelnya masing-masing agar nanti dikoreksi oleh guru mapelnya. Sekian untuk penjelasan mengenai langkah-langkah dalam membuat teks negosiasi. Untuk LKPD hari ini, yang pertama, buatlah teks negosiasi yang sesuai dengan langkah-langkah. Kedua, tema teks disesuaikan oleh guru mapelnya masing-masing. Ketiga, tuliskan identitas diri pada teks yang kalian buat, dimulai dengan nama, NIS, serta rombelnya atau jurusannya. Yang keempat, teks yang sudah direvisi silakan dikumpulkan pada GCR rombelnya masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.